Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan mempelajari dan akan memulai pembelajaran tafsir Al-Qur'anil Karim. Yang mana kita ketahui bahwa tafsir adalah kita memahami ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan inilah tujuan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Agar kita memahaminya, agar kita mentadaburinya, agar kita mengamalkannya. Bukan hanya sekadar menghafalnya, tapi mengamalkan dan memahaminya adalah perintah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita melihat berbagai ayat yang ada di dalam Al-Quran, memerintahkan kita untuk mengamalkan dan juga mempelajari, mentadaburi Al-Quranil Karim. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam sebuah riwayat yang disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa tidaklah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in seperti Utsman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud dan selain mereka, annahum kanu idza ta'allamu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, bahwa dahulu mereka mempelajari Al-Qur'an tidak lebih dari 10 ayat. Walam yatajawazuha, dan tidak melebihi dari 10 ayat tadi, hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal 'amal. Kecuali mereka sudah mempelajari dari 10 ayat tadi minal ilmi wal amal, ilmu dan juga amal. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, ta'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kita ini mempelajari Al-Qur'an dan juga ilmunya dan juga amalannya dalam satu waktu. Berbeda dengan kita di zaman sekarang. Kita mempelajari Al-Qur'an, kita menghafal Al-Qur'an, kita membaca Al-Quran, tapi tapi kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran Karim wal'iyadu billah. Oleh karenanya ahibati fillah, kenapa diadakannya kajian tafsir yang diadakan oleh bagian perpustakaan Ibn Abbas As-Salafi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, agar kita sama-sama mempelajari Al-Quran, sama-sama mentadaburi Al-Quran, agar tujuan daripada diturunkannya Al-Quran yaitu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, agar tidak melenceng dari tujuan tersebut. Namanya petunjuk, kalau seandainya orang nggak paham petunjuknya, nggak paham arti dari petunjuk tersebut, yang terjadi orang tersebut akan tersesat, nggak akan memahami. Disuruh ke kanan tapi akhirnya ke kiri, disuruh lurus tapi malah belok sana belok sini. Maka dengan kita memahami petunjuk-petunjuk tersebut, agar kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina tamanna biha, yang mana kita berharap agar kita dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di surganya, sebagaimana kita berkumpul pada majlisul ilm yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mempelajari Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang mulia. Mempelajari tafsir, mempelajari ulumul Quran, mempelajari usul tafsir adalah suatu ilmu yang sangat mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam muqaddimah syarahnya ala aqidati at-tahawiyah, beliau mengatakan bahwa syarafal ilm bi syarafil ma'lum, bahwa syaraful ilm, kemuliaan daripada sebuah ilmu bisyarafil ma'lum, dilihat dari syarafil ma'lum, apa yang dipelajari, kemuliaan apa ya dari ilmu tersebut yang dipelajari. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Al-Quran adalah kalamullah. Maka tatkala kita mempelajari sesuatu yang mulia, maka kita pun mempelajari ilmu yang mulia. Dan insyaallah ta'ala orang yang mempelajari Al-Quran dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang syaraf, orang-orang yang mulia. Bahkan dikatakan oleh Umar
Ibnu Khattab radhiyallahu anhu bahwa suatu kaum itu dapat tinggi, dapat mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat, dengan Al-Qur'an. Dan dengan kita menghilangkan atau menghajar Al-Qur'an, maka kita pun juga akan dihajar oleh Allah tabaraka wa taala, wal iyad billah. Maka ahibati fillah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ana nasihatkan untuk mengikhlaskan kita mempelajari ilmu ini, mempelajari Al-Qur'an ini lillahi tabaraka wa ta'ala, untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini ana tidak menggurui antum, tapi kita bersama-sama untuk mempelajari Al-Qur'an. Kita sama-sama mempelajari Al-Qur'an. Kita berusaha untuk mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, ini sedikit muqaddimah, dan ana tidak panjang dalam muqaddimah karena antum sudah tahu bagaimana keutamaan seorang membaca Al-Qur'an. Bagaimana pahala orang membaca Al-Qur'an. Tapi di sini ya, kita mengingatkan agar senantiasa mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Baik, ana minta akhi Musa an yaqra surat Al-Fatihah. Tapi sebelum itu, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, kenapa Ustaz Salamah beliau memilih kitab ini? Dan tentu kita akan mempelajari kitab ini, yaitu kitab Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim. Kalau kita melihat, subhanallah, ada banyak mumayyizat, keutamaan-keutamaan. Ya. Baik dari segi antum bisa dilihat dalam muqaddimahnya, wuduhul ibarah. Jelasnya ibarat yang digunakan di dalam tafsir ini. Dan mudahnya orang ketika mempelajarinya. Ana yakin insyaallah ketika antum di luar majelis ingin membaca sendiri, antum akan mudah. Kalau seandainya pun agak sulit, antum tinggal mengambil mu'jam, maka antum bisa memahami apa yang dimaksud oleh mu'allif rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian juga ikhtisar, ringkas. Namanya saja mukhtasar, enggak mungkin mutawwal kan seperti itu. Kalau kita mempelajari Ibnu Katsir, berapa tahun selesainya? Ya. Kalau ini hanya satu mushaf. Hampir sama seperti mushaf. Ya. Kemudian banyak sekali syuruhul mufradatil Qur'aniyah al-gharibah asna tafsir. Ada penjelasan kalimat-kalimat gharibah. Ya. Bahkan ada sebuah kitab kutip kecil yang membahas tentang ayat ma'ani al-gharibah fil Qur'an. Antum harus baca. Ya. Kemudian juga ittiba'il manhaj as-sahih fi tafsir. Tentunya sesuai dengan metode yang benar di dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Ada, kalau kita melihat, ada tafsir bil ma'na. Ini termasuk tafsir bil ma'na. Ya, kita dan juga tentunya di sini mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'ah, mereka memperhatikan dalil-dalil yang sahih di dalam menerjemahkan atau menafsirkan Al-Qur'an. Dan tidak ada khilaf, yang khilaf beliau hilangkan. Tidak akan membahas masalah tafsir, masalah fikih, tidak. Tapi ia akan membahas secara makna global agar kita memahami kandungan secara global dari Al-Qur'an Al-Karim. Baik, fadhal Musa, iqra surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik, Akhi Musa. Antum ingin belajar Al-Quran, tafsir di sini. Beliau menyebutkan maqasid. Begitu pula ketika antum mempelajari ilmu yang lain, usahakan antum pahami. Antum belajar bab ini itu untuk apa tujuannya? Ya. Makanya pentingnya kita memahami maksud dari setiap apa yang kita mempelajari. Jangan sampai kita itu seperti orang yang terombang-ambingkan air, ya, atau terombang-ambingkan sungai atau lautan, yang akhirnya kita tidak mampu untuk menerjang, tidak punya tujuan, yang akhirnya kita nggak tahu mau kemana tujuan kita mempelajari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Di situ disebutkan tahqiqul ubudiyah al-khalisah lillahi ta'ala. Tahqiq. Apa makna tahqiq? Dapat tahqiq. Tahqiqul ubudiyah, ya. Dapat mengimplementasikan beribadah yang ikhlas hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tahqiq al-ubudiyah al-khalisah lillahi tabaraka wa ta'ala. Baik, الآن ندخل ila tafsir. Jadi paham ya, bagaimana caranya agar kita mengimplementasikan daripada ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah, bukan kepada selainnya. Fadal, tafsir. Ana pengen Musa, ikra Musa. التفسير سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد لله وعبادة وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني. Baik, Masya Allah. Kita belum masuk pada ayatnya. Ini masih dalam muqaddimah. Kenapa dinamakan surah Al-Fatihah? Namanya aja Al-Fatihah, pembuka. Kenapa? Liftitahi kitabillahi biha, sebagai pembuka kitab Allah Subhanahu wa taala dengannya. Wa tusamma, dan juga dinamakan sebagai Ummul Quran. Kenapa? Nama induknya Al-Quran. Lishtimaliha ala mawdu'atihi, karena mencakup, ya, maudhu', tema-tema yang ada di dalam Al-Quran. Bab-bab yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya menginduk pada surah Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau seakan-akan sebuah induk kemudian dijelaskan di dalam ayat-ayat setelahnya, maka dikatakan sebagai Al-Fatihah. Min tauhidin lillah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kandungan dari mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ibadah, dan juga ibadah. Wa ghairi dhalik. Wa ghairi dhalik dalam nuskhah yang lainnya ada disebut sebagai qasas, ya. Di dalam tibaah yang lainnya, cetakan yang lainnya disebutkan di sana qasas juga, kisah-kisah. Wa ghairi dhalik. Wa hiya a'zamu surah fil Quran. Dan Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Wahya sab'ul mathani. Sab'ul mathani, para ulama menjelaskan, adalah 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Baik, alana nadkhul ila suratil Al-Fatihah. Qala Allah Azza wa Jal, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Awal. Bismillah abda'u qira'atul Qur'an. Naam. Bismillah abda'u qira'atul Qur'an. Maka kalau antum melihat di kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan, ada mensyarah kata bismillah, maka di sini mengandung bismillahi abda, bismillahi aqra, bismillahi aqul, dan lain sebagainya. Maka di sini disebutkan bismillah abda qira'atul Qur'an. Dengan menyebut nama Allah,
aku memulai membaca Al-Quran. Kemudian apa? musta'inan bihi ta'ala mutabarrikan bi dzikri ismihi. Nah, antum kalau perhatikan di sini musta'inan. Berarti kita memohon pertolongan, memohon bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membaca saja kita butuh pertolongan dari Allah. Kalau kita nggak mampu, gimana kita mau membaca? Orang bisu mampu nggak baca? Nggak mampu. Orang tuli bisa nggak baca? Hah? Orang tuli bisa baca? Gimana cara bacanya? Belajar aja nggak bisa, kan gitu. Mutabarrikan bidzikri ismihi, dan juga mengharap berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh di sini kita tabarruk menggunakan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak boleh tabarruk itu dengan apa? Orang-orang yang sudah mati. Maka kita tidak boleh bertabarruk kepada mereka. Kemudian lanjut. Wa qad tadammanat al-basmalatu thalatha min asma'illahil husna. Nah, Masya Allah. Di dalam basmalah ini, kata Bismillahirrahmanirrahim mengandung 3 dari nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala al-Husna. Yang pertama apa? Wahia Allahu ay al-ma'budu bihaqqin wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala wa la yusamma bihi ghairahu subhanahu. Nah, Allah, kata Allah adalah al-ma'budu bihaqqin, sesembahan yang berhak disembah. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Dan ini Allah, kata Allah ini adalah nama yang khusus, hanya boleh dipakai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, nggak boleh selainnya menggunakan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau contohnya, kalau yang lainnya kata Ar-Rahim, orang yang Rahim boleh kita menggunakan nama tersebut. Tapi kalau Allah nggak boleh. Yang hanya boleh menggunakan nama Allah adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nggak boleh kita menyebut orang Allah, atau kita menyebutkan suatu benda dengan Allah, suatu makhluk dengan Allah, nggak boleh. Wala yusamma bihi ghairuhu subhanah, dan tidak ada yang dinamai dengan Allah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kandungan kata yang lainnya, nama yang lainnya. Ar-Rahmanu ay dzurrahmatil wasi'ah. Nah, baik. Fahuwa ar-Rahmanu bidatihi. Ar-Rahman ay dzu rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Dan rahmat Allah itu mencakup orang-orang yang non-muslimun juga mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya mereka mendapatkan rezeki, masih mendapatkan tempat tinggal. Kemudian wa huwa rahmatu bidzatihi. Secara zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahimu ay dzurrahmatil wasilah fahuwa yarhamu birahmatihi man syaa min khalqihi wa minhum al-mu'minuna min ibadihi. Baik. Dzurrahmatil wasilah, yang memiliki rahmat yang al-wasilah, yang terhubung. Wa huwa yarhamu birahmatihi man syaa min khalqihi, dan dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan rahmat bagi barang siapa saja yang Allah Tabaraka wa Ta'ala kehendaki dari makhluknya. Wa minhumul mu'minuna min ibadih, dan mereka lah adalah orang-orang mukmin dari hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian al-ayat ats-tsaniyah. Ats-tsani ats-tsana'ul kamil wa jami'u anwa'il al-muhamid min sifatil jalali wal kamali ya lillahi wahdahu duna min siwahi. Duna man siwahu. Nah. Ats-tsana'u 'ala Allah, pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ba'da hamdihi, setelah alhamd, menyebutkan kata alhamdu. Kalau kita lihat tadi, kata alhamdu pujian. Fi ayatis sabiqah, pada ayat
Afwan. Ayat yang kedua ya. As-sana'u al-kamil. Yaitu pujian yang sempurna. Wa jami'u anwa'il mahamid min sifatil jalali wal kamali hiya lillahi wahda duna man siwah. Dan segala pujian dan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung dan yang sempurna hanya khusus untuk Allah tabaraka wa taala, bukan selain Allah tabaraka wa taala. Tidak ada makhluk yang memiliki pujian yang begitu sempurna kecuali Allah tabaraka wa taala. Id huwa rabbu. Id huwa rabbu kulli syai'in. Id huwa rabbu kulli syai'. Id huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Naam. Karena Allah tabaraka wa taala itu adalah Rabb segala sesuatu. Dia yang menciptakannya dan beliaulah Allah tabaraka wa taala yang mengaturnya. Wal alamun wal alamuna jam'u alam wa hum kullu ma siwallahi ta'ala. Naam, al-alamun adalah jamak dari alam. Alam semesta. Selain daripada Allah itu disebut sebagai alam. Seperti manusia, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan dan apapun yang ada di bumi dan di luar bumi itu disebut sebagai alam. Maka kalau antum ditanya, apa itu definisi daripada alam? Kullu ma siwallah huwal alam. Segala sesuatu yang selain Allah adalah alam. Fadal. Al-ayah tsanitsah. Tsanitsah, sana'u 'ala Allah ta'ala ba'da hamdihi fil ayati sabiqah. Naam, sana' 'ala Allah ta'ala ba'da hamdihi fil ayati sabiqah. Ya. Apa sana? Pujian kepada Allah tabaraka wa taala setelah hamdihi fil ayati sabiqah. Sama al-hamd artinya juga ta'zim. As-sana' wa ta'zim, pengagungan, setelah pengagungan kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, jadi Ustaz kayaknya menyebutkan bahwa Ar-Rahman tadi Ustaz katakan bahwa seluruh alam ya, baik orang-orang kafir. Ya. Maka yang sahih adalah ya kebalikan daripada tersebut, bahwa Ar-Rahman untuk siapa? Khusus untuk siapa? Untuk kaum rahmat Allah. Yang Ar-Rahman untuk siapa? Untuk semua makhluk. Kalau Ar-Rahim? Baik. Kita lanjutkan. Ar-Rabi' tamjidu lillahi ta'ala bi'annahu al-maliku likulli ma fi yaumil qiyamah haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a fi yaumiddin yaumul jazaa'i wal hisab. Naam. Tamjidun lillah, majd ay ta'zimu lillah, pengagungan kepada Allah tabaraka wa taala bi annahul maliku likulli ma fi yaumil qiyamah. Karena Allah lah yang memiliki, Allah lah yang merajai, yang memiliki semuanya pada hari kiamat. Bahkan dikatakan haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Jiwa ini enggak memiliki hak sama sekali bagi jiwanya. Karena semuanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Fa yaumuddin ma'nahu yaumul jazaa'i wal hisab. Yaumuddin artinya apa? Yaumul jazaa' wal hisab. Hari pembalasan dan juga hari perhitungan. Maka hati-hati. Ad-din bisa menjadi dain. Antum harus hati-hati dalam masalah dain, hutang juga ya. Baik. Kemudian al-ayah al-khamisah. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wat ta'ati. Fala nusyriku ma'aka ghairaka wa minka wahdaka. Natlubul 'auna fi kulli syu'unina. Fa biyadikal khair kullu wala mu'ina siwaka. Naam. Wala mu'ina siwaka. Nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadah. Kami ya Allah mengkhususkan hanya kepadamu, hanya untukmu segala macam peribadatan dan juga ketaatan.
Fala nusyriku ma'aka ghairak. Dan kami tidak mensekutukan engkau ya Allah dengan selainmu. Wa minka wahdaka natlubul auna fi kulli syu'unina. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta al-aun, pertolongan. Fi kulli syu'unina, segala perkara kami. Biyadikal khairu kulluh. Dan di tanganmu ya Allah kebaikan itu berada semuanya. Wala mu'ina siwak. Dan tidak ada yang mampu menolong kecuali engkau ya Allah. Maka di sini antum harus pahami. Ketika kita memahami ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan banyak mengeluh, tapi kalau pengen mengeluh, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika kita diterjang ya ombak yang begitu luar biasa, yaitu COVID-19, maka kita hanya memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat saudara-saudara kita banyak istilahnya grundel atau banyak ngomong kasar dengan keadaan yang seperti ini, maka perlu dipertanyakan keimanan mereka kepada Allah. Apa manfaatnya? Tapi tatkala kita memohon kepada Allah, Allah mengatakan, iya, kun fayakun, semuanya terjadi. Baik, kita lanjutkan. As-sadisah, dullana ila siratil mustaqim, wasluk bina fihi, wathabbitna alaihi, wazidna huda, wassiratul mustaqimu huwa tariqul wadih, alladhi la wijaja fihi, wa huwa al-islamul ladhi arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dullana. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Wasluk bina fiha. Dan jadikan kami berada di jalan tersebut. Wathabbitna fiha. Dan tetapkanlah kami berada di atasnya. Wazidna huda. Dan tambahkanlah kepada kami al-huda, petunjuk. Kenapa kok orang muslim masih minta hidayah? Karena hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah taufik sama hidayatul irsyad. Wassiratul mustaqim huwa tariqul wadih. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan yang jelas. La wi'jaja fih, enggak ada belok-belokan di sana. Wa huwal islamul ladzi arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan siratul mustaqim adalah Islam, adalah agama Islam yang mana Allah tabaraka wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan. Baik, al-ayah al-akhirah. Tariqul ladzina an'amta alaihim min ibadika bihidayatihim. Naam. Sebuah jalan yang mana an'amta alaihim, engkau ilhamkan, engkau berikan nikmat tersebut kepada mereka. Kepada siapa? Min ibadika bihidayatihim, kepada hamba-hambamu ya Allah. Kan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, baik itu para nabi, para siddiqin was-syuhada' was-salihin, maka semoga Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita dengan mereka, amin ya rabbal alamin. Ghairu tariqil maghdubi alaihim alladzina araful haqqa wa lam yatba'uhu kal yahudi wa ghairu. Baik. Ghairu tariqil maghdub, bukan jalan yang engkau murkai ya Allah, yang mana araful haqqa, mereka tahu kebenaran, wa lam yattabi'uh, tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Kemudian wa ghairu tariqid dhalin 'anil haqqi alladzina lam yahtadu ilaihi litafritihim fi talabil haqqi wal ihtida'i ilaihi kan nasara. Baik. Dan wa ghairu tariqid dhalin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat dari kebenaran. Alladzina lam yahtadu ilaihi, yang mana mereka tidak mendapatkan hidayah. Litafritihim fi talabil haqq, karena
tafrid mereka di dalam mencari kebenaran. Wal ihtida, apa al-ihtida? Ay al-istirsyad, meminta, di dalam meminta petunjuk kebenaran seperti orang-orang Nasrani. Maka ibadah kita ini, subhanallah, selain daripada kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun juga harus beramal dengan ilmu. Jangan sampai kita beribadah tidak tanpa ilmu seperti orang-orang Nasrani, dan jangan sampai ilmu kita tidak bermanfaat seperti orang-orang Yahudi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik, sekarang kita masuk pada penghujung, yaitu min fawaidil ayah, faidah-faidah dari ayat ini. Yang pertama adalah iftitahullah ala kitabihi bi basmalah. Allah tabaraka wa ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah. Liyursyida ibadahu ayyabdau a'malahum wa aqwalahum biha talaban li'aunihi wa taufiqih. Sebagai petunjuk bagi hambanya, agar mereka memulai amalan-amalan mereka atau perkataan-perkataan mereka dengan basmalah tersebut. Talaban li'aunihi, untuk meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan meminta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka usahakan kita memulai segala amalan kita atau segala perbuatan kita, baik itu qauliyah atau fi'liyah, kita memulai dengan basmalah. Wa min hadyi ibadillahi as-salihin fi ad-du'a al-bada'u bi tamjidillahi wa tsana'i alaihi subhanahu thumma asy-syuru'u fi talab. Dan termasuk nih petunjuk bagi hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang saleh, agar mereka memulai sebelum mereka itu di dalam meminta kepada Allah, memulai doa mereka dengan apa? Dengan mengagungkan Allah, dengan memuliakan Allah, dengan memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang jarang kita lakukan. Antum bayangkan, kalau ketika antum pengen dimintai sesuatu, kemudian orang tersebut mengatakan, Masya Allah, antum itu orang baik, antum itu orang yang rahim, antum itu orang yang dermawan, antum itu dan bla 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 bla. Kemudian antum mengatakan, akhi, ana punya masalah seperti ini, bisa nggak bantu ana? Insya Allah antum akan dibantu. Bukan modus ya, tapi memang keadaannya demikian. Kemudian tahdhirul muslimina minat taqsiri fi talabil haqqi kan nasara dhalin aw adamil amali bil haqqi alladhi arafuhu kal yahudil maghdubi alaihi. Ya, dalam hal ini sebagai warning kepada kaum muslimin, ya, di dalam min taqsiri fi talabil haqq kan nasara ad-dhalin, agar jangan sampai kita ini kurang di dalam mencari kebenaran seperti orang-orang Nasara yang sesat. Kenapa mereka itu sesat? Karena nggak mau mencari kemana yang benar. Tapi mereka beramal, beribadah hanya dengan nafsu mereka, tidak dengan hujjah yang benar. Aw adamil amali bil haqqi alladhi arafuh, atau tidak beramal dengan kebenaran yang mana mereka sudah mengetahui. Seperti orang-orang Yahudi yang mereka al-maghdubi alaihim, yang Allah murkai. Dan yang terakhir adalah dallatis surah ala anna kamal al-iman yakunu bi ikhlasil ibadati lillahi ta'ala wa talabil auni minhu wahdahu duna siwah. Dan ayat ini menunjukkan, surat ini menunjukkan bahwa sempurnanya iman seseorang adalah tatkala mereka mengikhlaskan ibadah mereka untuk siapa? Untuk Allahu Jalla Jalaluh, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak meminta kepada selainnya. Baik, dalam manhaj, di dalam kita mempelajari Mukhtasar fi Tafsir Qur'anil Azim, Qur'anil Karim, kita tidak menjelaskan secara gamblang atau keluar dari tema kita, tapi kita cukupkan di sini. Kenapa? Karena ayat-ayat yang akan kita pelajari sangat banyak. Kalau kita mutawwal, penjelasannya panjang, anak khawatirnya kita nggak selesai. Ya. Dan tentunya selain kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quranil Karim, tentunya kita berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari.
Baik, ana pengen salah satu dari antum menyebutkan faidah-faidah daripada ayat-ayat yang telah kita pelajari. Nabil, fadhal ya Nabil. Faidah yang pertama Nabil apa? Ngam. Salah satunya adalah tatkala kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kita mulai dengan apa? Memuji, mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka antum kalau doa ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Quddus, antum sebutkan 99 enggak masalah, Asmaul Husna. Barulah antum meminta apa yang antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang lainnya, Nizar. Baik. Nah, yaitu dengan cara sempurnanya iman seseorang adalah tatkala mereka mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Jalla Jalaluh dan tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, Yusuf, mal faidah dari ayat ini? Nah, memulai sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Jangan sampai lupa ya, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada faedah yang lainnya? Bisa? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Baik, 6. Di dalam ayat ini pula kita dapat mengambil kandungan dari tauhid al-uluhiyah dan juga tauhid al-rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Komplit di sini semua. Kemudian ada lagi? Akhir, ada faedah yang lainnya akhir yang antum dapatkan? Iya. Agar kaum muslimin jangan sampai seperti orang Yahudi. Tahu kebenaran tapi nggak mau mengamalkan. Ya Umar, mal faidah? Apa faidahnya yang lainnya Umar? Nggak tahu. Banyak sekali di situ ya. Nggak tahu. Baik. Syarif. Apa faedah yang lainnya Syarif? Seperti Al-Fatihah adalah ayat yang surat yang paling agung, itu faedah. Ya. Luar biasa faedahnya. Ya, Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan katsiran sudah mengikuti kajian pada malam hari ini dan Ustaz kembalikan kepada MC. Tafadhal. Syukran ala ihtimamikum. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa. Semoga kajian ini dapat berikan kita faedah dan juga mengingatkan kita untuk supaya selalu ikhlas beribadah kepada Allah. Amin ya Rabb. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi